Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-din wa atamma 'alaina an-ni'mah wa ja'ala ummatana khayra ummah wa ba'atha fina rasulan minna yatlu 'alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Ahmaduhu 'ala ni'amihi al-jammah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, syahadatan takunu liman i'tasama biha khairal ismah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu lil alamin rahmah wa farada alaihi bayana ma anzala ilaina fa awdaha lana kullal umuril muhimmah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan takunu lana nuran min kulli dhulmah wa sallim taslima. Amma ba'd, fausikum ayuhan nas wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla, fa innaha khairaz zadi liyaumil ma'ad. Wa taqallalu minad dunya wa tahaffafu min ahmaliha wa athqaliha, fa innama hiya ila fana'in wa nafad. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata lahiya darul qarar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan juga kepada jamaah yang hadir di lapangan ini untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa sebaik-baik bekal untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, mulailah kita meringankan langkah kita dengan tidak lagi terlalu mementingkan kehidupan dunia. Karena terlalu fokus dengan urusan dunia akan membebani perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa dunia itu tidak kekal dan akan binasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita merayakan Idul Fitri yang penuh dengan keberkahan. Insya Allah puasa kita, salat kita, tarawih kita, sedekah kita, dan seluruh amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada kita orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan bahwa mereka akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan pada saat mereka merayakan Idul Fitri, dan kebahagiaan kedua adalah saat nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sedang merayakan kebahagiaan tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita ucapkan sebagai ungkapan taqallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah kalian semua, itu benar adanya, bukan cuma sekedar di lidah. Ketika kita mengucapkan minal aidin wal faizin, kembali kepada kefitrahan dan kembali kepada kemenangan, itu pun bukan cuma klaim kita semata, tapi kita buktikan pasca Ramadan ini kita akan menjadi manusia baru, manusia yang benar-benar berpegang teguh kepada ajaran Islam dan menunaikan amanah-amanah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Bagi yang telah mampu melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan di tahun ini dengan baik dan penuh dengan kekhusyuan, melaksanakan qiyamul lail dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fabiha wa ni'mah. Bersyukurlah, insyaallah kita akan menjumpainya yang kita lakukan saat kita nantinya bertemu dengan Allah. Dan bagi yang belum melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar, salat malam masih malas-malasan, mari kita berdoa mudah-mudahan dipertemukan kembali bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang, karena kita tidak tahu apakah usia kita akan sampai di bulan suci Ramadan yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Judul khutbah pada salat Id kali ini adalah kembali kepada fitrah. Itu adalah amanah. Amanah yang harus kita jaga dan amanah yang harus terus kita pertahankan sampai dengan bertemu bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Ramadan seharusnya telah mengajarkan kita untuk menahan hawa nafsu kebinatangan, menahan hawa nafsu kesetanan, sifat syirik dengan kesebutan Allah seharusnya telah hilang dengan ibadah Ramadan. Sifat sombong, dengki, adu domba, sifat curang, culas, tidak tahu malu, dan bersikap semena-mena seharusnya sudah hilang dari diri seseorang yang melakukan ibadah puasa dan juga ibadah lainnya di bulan suci Ramadan. Pasca Ramadan seharusnya kita sudah kembali kepada fitrah yang sesungguhnya. Jangan sampai kita semua menyatakan ucapan Idul Fitri kembali kepada fitrah, tapi kita sendiri tidak mencerminkan kesucian dan kefitrahan tersebut. Banyak di antara umat Islam yang secara sadar sudah membohongi dirinya sendiri dengan mengucapkan selamat Idul Fitri, dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, supaya diterima apanya yang diterima. Kalau kita lihat saat ini umat Islam masih banyak yang tidak melakukan kewajibannya di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu secara sadar kita telah banyak mengkhianati amanah yang telah Allah berikan kepada kita, terutama dalam menjaga apa yang sudah kita buat selama agar bisa menjadi alat untuk memenuhi kehidupan sebelas bulan yang akan datang. Dari sekian banyak amanah yang kadang-kadang tidak sadar kita hianati, yang pertama adalah amanah dakwah, amanah untuk menjadikan Islam ini rahmatan lil alamin, untuk menjadikan Islam ini panutan baik untuk sesama umat Islam maupun untuk yang lainnya.
Dan Allah telah menawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Akan tetapi semuanya menolak. Dan manusialah yang akhirnya menerima amanah tersebut. Padahal manusia adalah makhluk yang sering berbuat zalim dan juga senang kalau berada dalam kebodohan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah ini kepada langit, bumi, dan gunung. Kesemuanya menolak untuk mengembannya, dan manusialah yang akhirnya mengemban amanah tersebut, meskipun karakter manusia sering berbuat zalim dan sering senang kalau dianggap bodoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Salah satu bukti bahwa kita tidak melaksanakan amanah dakwah. Mungkin ada yang hadir di lapangan ini, pemilik restoran, pemilik warung makan, betapa tidak menghormati perintah Allah di bulan suci Ramadan. Mereka tetap buka dengan tanpa malu-malu. Di bulan khusus, di siang hari di bulan suci Ramadan. Mungkin buka. Ada yang hadir di tempat ini, umat Islam yang makan siang di restoran dan warung-warung makan tersebut di siang hari Ramadan tanpa udzur syar'i. Apakah itu bukan pengkhianatan terhadap amanah dakwah? Bagaimana kita menjadi contoh bagi umat Islam yang lainnya? Bagaimana kita menjadi contoh untuk umat-umat non-muslim? Ini amanah. Ini amanah yang seharusnya kita pegang bersama dan kita jadikan sebagai uswah, tauladan untuk orang lain. Kalau di bulan suci Ramadan kita perlu menghormatinya, apalagi sebagai umat Islam. Maka dari itu, kadang jangan marah kalau ada orang non-muslim yang tidak menghormati Ramadan, karena umat Islam sendiri banyak sekali yang tidak menghormatinya. Kalau kita jalan ke mall, ke ITC, ke tempat-tempat umum, maka kita bisa melihat banyak wanita berjilbab makan siang secara terang-terangan meskipun sedang udzur syar'i. Apa layak untuk makan siang terang-terangan di bulan suci Ramadan? Di mana iman kalian? Di mana rasa malu kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala? Kalaupun sedang udzur syar'i, kenapa tidak makan di tempat yang tertutup, di rumah atau di tempat-tempat yang tidak mengotori kesucian bulan suci Ramadan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Amanah ini tentu saja akan menjadikan jiwa-jiwa yang teguh menjaga amanah tersebut akan beruntung. Qad aflaha man zakkaha. Akan beruntung bagi yang terus menjaga kesucian jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan akan sangat merugi dan menyesal orang-orang yang mengotorinya. Dan apalagi kalau mengotorinya di dalam bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Amanah yang berikutnya, yang juga kadang kita tidak sadar, kita lalai untuk menjaganya, adalah amanah waktu dan amanah kesempatan hidup di dunia. Siapa di antara kita yang bisa menjamin akan bertemu dengan bulan suci Ramadan kembali di tahun yang akan datang? Apa yang akan kita katakan kepada Allah kalau setelah ini kita dipanggil dan belum mampu menghormati bulan Ramadan serta mengisi bulan Ramadan dengan ibadah yang maksimal? Tentu Allah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an kullihi bima. Ketika nanti di hari akhirat seseorang tidak akan bisa beranjak dari tempatnya di hari kiamat sampai dia nanti ditanya tentang umurnya, mengapa atau untuk apa umur, sampai akhirnya mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an ilmihi bima fa'al, dan tentang ilmu yang dimilikinya. Apa sudah diamalkan? Apa ilmu yang dimilikinya sudah diajarkan kepada orang lain? Wa an malihi, dan juga tentang hartanya akan ditanya dengan dua pertanyaan. Min aina tasabah, dari mana cara memperolehnya? Dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram? Saat ini kita sebagai bangsa kadang sangat-sangat prihatin dengan banyaknya orang yang mencari nafkah dengan cara yang tidak halal, terutama dengan korupsi. Dan korupsi yang baru saja kita dengar itu bukan korupsi yang memang kecil dianggap oleh banyak manusia, tetapi itu adalah mega korupsi karena jumlahnya benar-benar fantastis, 271 triliun, yang katanya kalau diberikan kepada seluruh bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia nggak usah bekerja, setiap bulan dapat 20-30 juta. Itu saking banyaknya angka 271 triliun. Dan itu bisa jadi menyebar ke banyak pihak yang akhirnya membuat negara yang sebenarnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tetap berada dalam kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Dan kadang tidak disadari kebodohan tersebut sengaja dipelihara agar masyarakat tidak berontak, bergerak terhadap kezaliman yang ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Amanah selanjutnya adalah panca indera. Allah berikan kita 5 panca indera yang sangat nikmat, dan itu tidak dirasakan oleh teman-teman kita yang buta, tidak dirasakan oleh teman-teman kita yang tuli. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang paling indah, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Dan bukan cuma saat itu saja, akan tetapi kita pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seisi langit dan dunia untuk kita taklukkan, karena memang manusia menjadi khalifatullah fil ardh. Mudah-mudahan kita mampu menjaga mata kita untuk melihat hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang bernilai ibadah, hal-hal yang dapat membuat pahala kita bertambah, bukan dosa yang selalu kita lakukan. Panca indera yang kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang terakhir adalah amanah akal pikiran, yang akhirnya seseorang menjadi profesional, menjadi tokoh di tengah masyarakat karena memiliki ilmu dan pikiran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam ilmu yang dapat dikembangkan oleh manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sesama kita merenung tentang profesi kita masing-masing. Mulai secara individu, apakah kita sebagai seorang ayah, apakah sebagai seorang ibu, apakah sebagai seorang anak, apakah kita sebagai seorang pekerja, apakah kita sebagai seorang tokoh masyarakat, sebagai
sumber untuk mencari uang, sehingga banyak di antara kita yang melakukan profesinya tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang ayah tidak takut kepada Allah dalam mendidik anak-anaknya. Sang istri tidak takut kepada Allah dalam menjaga kehormatan suami dan keluarganya. Begitu pula dengan para profesional juga sama-sama tidak lagi memiliki tanggung jawab dengan profesionalisme. Ada orang sakit, ada dasar dokter bertanya administrasinya sudah dibayar atau belum. Nyawa, tetapi tentang apakah sudah dibayar administrasinya atau belum. Amanah sebagai seorang profesional saat ini sudah semakin rangkap dan kebanyakan dipakai profesional hanya untuk mencari uang. Begitu pula dengan tokoh masyarakat. Baru saja kita ingat pemilu yang lalu betapa banyak tokoh masyarakat memiliki andil dalam mengarahkan masyarakat untuk memilih partai tertentu, wakil tertentu, presiden tertentu, tanpa ada rasa takut kepada Allah yang penting mendapatkan uang yang besar, sehingga apa yang memang diinginkan oleh yang memberi uang tersebut bisa terlaksana tanpa ada perasaan. Di mana perasaan kita untuk memilih sesama muslim yang bertaat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini akan dapat mengingatkan kita semua sehingga menjadi bekal untuk perjalanan hidup kita 11 bulan yang akan datang. Taqabbalallahu ta'atakum wa salih a'malikum wa taqabbal siyamakum wa qiyamakum wa sadaqatikum wa du'aikum wa dha'afa hasanatikum wa ja'ala 'idakum mubarakan wa ayyamakum ayyaman sa'adah wa hana وفضل وإحسان وعاد الله علينا وعلى المسلمين من بركات هذا العيد وجعلنا في القيامة من الآمنين وحشرنا تحت لواء سيد المرسلين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Di akhir khutbah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang dicontohkan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن صحابته الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا
تضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واجزيهم عنا خير الجزاء وأعنا على برهم أحياء وأمواتا واجمعنا بهم وأزواجنا وذريتنا في الفردوس. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ampuni kedua orang tua kami. Sebagaimana ya Allah, ya Rabb kami, sayangilah keduanya sebagaimana menyayangi kami di waktu kecil kami. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, balaslah kebaikan kedua orang tua kami dengan kebaikan yang berlipat ganda. Mampukan kami ya Allah untuk berbakti kepada keduanya, menghormati keduanya, taat dan patuh pada nasihat baiknya, baik saat keduanya masih hidup ataupun kita terus melaksanakan nasihatnya setelah keduanya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kumpulkanlah kami kelak di surgamu bersama kedua orang tua kami, istri kami dan anak keturunan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, tolonglah kami dalam menghadapi musuh kami. Satukan kami dalam memperjuangkan kebenaran. Lindungi negara kami dari orang-orang yang zalim. Ya berilah hidayahmu kepada pemimpin kami agar mereka sadar dan kembali ke jalan. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kondisi masyarakat kami sudah banyak yang tidak lagi berpegang pada nilai-nilai agamamu, tidak lagi berpegang pada nilai-nilai kebaikan. Mereka terpedaya dengan materi, uang, sembako, berapapun nilainya. Mereka rela menggadaikan iman mereka untuk materi-materi tersebut. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, mereka terpedaya dengan janji-janji sebagaimana yang Engkau sampaikan, janji orang munafik yang memang tampilannya mentereng, kata-katanya seperti angin surga. Tapi kenapa umatmu ya Allah, hamba-mu ya Allah, justru lebih tertarik kepada mereka meskipun sudah bertahun-tahun sering dibodohi dan dikhianati dengan janji-janjinya. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, di hari yang penuh berkah ini kami ingat orang tua kami yang telah mendahului kami. Kami sudah tidak lagi dapat berbakti kepada keduanya di dunia. Kami di hari raya ini tidak lagi bisa meminta maaf dan meminta ampun kepada kedua orang tua karena mereka telah Engkau panggil ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, mampukanlah kami untuk menjadi yang saleh dan sebagaimana janji Rasulmu, bila kami menjadi anak yang saleh dan salehah, akan menjadi kiriman pahala untuk kedua orang tua kami yang sudah ada di alam kubur. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, Rasulmu telah berjanji dalam Tabnu Adam, in qata amalu illa min salas. Apabila seseorang telah meninggal, maka putuslah amal ibadahnya kecuali dari 3 sumber, salah satunya anak yang saleh dan salehah. Jadikan kami anak yang saleh dan salehah ya Allah, yang selalu mendoakan kepada orang tua kami dan selalu berbuat amal kebaikan agar pahala yang kami dapatkan dapat dikirim kepada kedua orang tua kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Jangan lupa di hari di mana kita melaksanakan salat Idul Fitri ini dengan tenang dan damai kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina. Mari kita doakan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka, dan kalaupun mereka
meninggal dunia diterima sebagai syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin ودمر أعداء الدين واعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة يا ذا الجلال والعزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي غزة. اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين وغزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين. اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب هازم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم وارنا فيهم عذائب قدرتك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا يا قوي يا عزيز. اللهم انا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشفع ومن دعوة لا يستجاب لها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم كل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.